Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu? Hah? Seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Hah? Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya, saya datang pakai jas ini. Indonesia diambang pencoretan dari anggota AFF. Begini reaksi cerdas Erick Thohir. Langsung pamer hak siar Timnas Indonesia. Indonesia diambang pencoretan dari anggota AFF. Begini reaksi cerdas Erick Thohir. Langsung pamer hak siar Timnas Indonesia. Tiket ASEAN All Stars tidak laku sama sekali. AFF rugi 50 miliar. Ini semua gara-gara Indonesia tidak melepaskan pemain terbaiknya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Erick Thohir pamer hak siar Indonesia versus Cina diprediksi tembus 800 miliar rupiah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan bangga mengungkapkan bahwa pertandingan tim nasional Indonesia di level senior kini menjadi sumber keuntungan besar. Dalam laga biasa saja, federasi bisa mengantongi keuntungan bersih antara Rp100 hingga Rp200 miliar, berkat kombinasi dari penjualan tiket, sponsor, dan hak siar. Ini membuktikan bahwa dukungan masyarakat terhadap timnas begitu luar biasa, mampu menggerakkan roda ekonomi sepak bola nasional. Menariknya, untuk dua laga besar mendatang melawan Cina dan Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia, potensi keuntungannya diprediksi melonjak signifikan. Satu pertandingan saja diperkirakan bisa menghasilkan keuntungan bersih hingga Rp400 miliar. Artinya, dari dua laga tersebut, federasi berpeluang meraup hingga Rp800 miliar. Bahkan, jika animo masyarakat dan sponsor semakin memuncak, pendapatan bisa saja menembus angka Rp1 triliun. Lonjakan ini menunjukkan bahwa kekuatan brand Timnas Indonesia tak lagi hanya soal prestasi di lapangan, melainkan juga magnet komersial yang kian kuat. Sekarang, Timnas bukan cuma kebanggaan bangsa, tetapi juga menjadi berkah besar bagi sepak bola nasional, ujar Erick Thohir dalam wawancara terbarunya. Sepak bola Indonesia kini bukan sekadar soal gengsi, tapi sudah menjadi mesin ekonomi yang menjanjikan. Sementara itu, nasib berbeda dialami oleh laga ASEAN All Stars melawan Manchester United yang akan digelar 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Alih-alih menjadi tontonan akbar, pertandingan ini justru sepi peminat. Penjualan tiket lesu, hak siar pun tidak laku, sehingga stadion diprediksi akan jauh dari kapasitas penuh. Sponsor yang biasanya berebut mendukung event besar pun memilih menahan diri. Minimnya antusiasme publik membuat para sponsor ragu untuk berinvestasi. Presiden AFF bahkan mengakui bahwa penyelenggaraan pertandingan ini jauh dari target komersial yang diharapkan. Untuk mendatangkan Manchester United, biaya yang dikeluarkan mencapai Rp50 miliar. Sayangnya, pendapatan dari tiket dan siaran hanya sekitar Rp5 miliar, sehingga AFF harus menanggung kerugian hingga Rp45 miliar. Kegagalan ini menjadi pelajaran pahit bahwa nama besar saja tidak cukup tanpa dukungan nyata dari publik. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Ironisnya, kegagalan ini juga sekaligus menegaskan betapa kuatnya daya tarik Timnas Indonesia. Satu Timnas Indonesia bisa menyedot puluhan ribu penonton, memikat sponsor, dan menghasilkan keuntungan besar,
sementara tim gabungan dari seluruh ASEAN justru sepi peminat. Ini membuktikan bahwa timnas Indonesia bukan sekadar tim sepak bola, tetapi telah menjadi fenomena yang hidup di hati jutaan rakyat Indonesia. Melihat kemajuan ini, apakah kamu bangga dengan program-program yang dijalankan PSSI saat ini? Dan menurutmu, perlukah masa jabatan pengurus PSSI Erick Thohir yang akan berakhir pada 2027 diperpanjang lagi? Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa besarnya kemajuan dan perubahan dalam dunia sepak bola Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Timnas Indonesia kini tidak hanya membanggakan dari sisi prestasi, tapi juga menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Besarnya keuntungan dari tiket, sponsor, dan hak siar menandakan bahwa masyarakat sudah benar-benar jatuh cinta dengan timnas dan percaya dengan arah pengelolaannya. Di sisi lain, kegagalan ASEAN All Stars versus Manchester United memperlihatkan bahwa popularitas sepak bola tidak bisa dipaksakan. Nama besar saja tidak cukup untuk menarik animo jika tidak ada ikatan emosional dengan para penonton. Publik lebih memilih mendukung tim yang benar-benar mewakili hati mereka, seperti timnas sendiri, dibandingkan sebuah tim gabungan tanpa identitas kuat. Kerugian besar di ajang ASEAN All Stars juga menjadi tamparan bahwa dalam mengelola event olahraga, perlu perhitungan pasar yang matang. Tidak bisa hanya mengandalkan reputasi lawan atau glamornya nama besar tanpa membangun hubungan yang kuat dengan basis penonton. Kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa sepak bola di Indonesia sudah masuk ke fase baru, di mana passion dan loyalitas penonton benar-benar menjadi kunci. Timnas Indonesia kini bukan sekadar tim olahraga, melainkan fenomena nasional yang mampu menyatukan dan menggerakkan masyarakat. Melihat pencapaian ini, sangat wajar jika ada dorongan untuk mempertahankan kepemimpinan Erick Thohir di PSSI. Konsistensi dalam pengelolaan, profesionalisme, dan strategi bisnis yang jitu menjadi modal penting untuk membawa sepak bola Indonesia makin maju ke depannya. Joey Pelupesi terpukau saat bermain di Gelora Bung Karno, terbiasa tampil di hadapan 8.000 penonton. Joey Pelupesi, pemain timnas Indonesia, masih terkesima dengan pengalaman bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pada Maret lalu, ia akhirnya berkesempatan merasakan atmosfer luar biasa markas besar skuad Garuda itu. Pada laga tersebut, hampir 70.000 supporter memenuhi tribun untuk memberikan dukungan penuh. Sebuah pemandangan yang begitu berbeda bagi Joey, yang sehari-harinya bermain untuk Lommel SK di Belgia, di mana stadion mereka, Soevrein Stadion, hanya mampu menampung sekitar 8.000 orang. Momen itu sungguh kontras. Sulit membayangkan ada perbedaan kapasitas penonton sebesar ini, ujar Joey dikutip dari Algemeen Dagblad. Namun, saya tidak kesulitan beradaptasi. Bagi saya ini pengalaman baru yang harus dinikmati. Bagi pemain berusia 31 tahun tersebut, pertandingan di SUGBK menjadi salah satu kenangan tak terlupakan. Sebelum pertandingan dimulai, ia sempat menduga stadion akan terisi sekitar 40.000 penonton saja. Namun ketika laga berjalan, tribun penuh hingga 70.000 orang, bahkan terdapat spanduk raksasa bergambar burung Garuda yang membuat suasana semakin membahana. Rasanya seperti menjadi bintang pop. Ini adalah kegilaan dalam sepak bola, tapi dalam arti yang positif, cerita Joey. Saat kami keluar untuk pemanasan, saya kira hanya ada 40.000 orang. Ternyata, jauh sebelum kick-off, tribun sudah hampir penuh. Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tak hanya di stadion, Joey juga merasakan sambutan hangat para supporter sejak pertama kali menginjakan kaki di Jakarta. Para penggemar sudah memenuhi area sekitar hotel dan tempat latihan, tak kenal siang atau malam, untuk menyemangati para pemain timnas. Bahkan, saat pertandingan berjalan, ada sekitar 10.000 orang yang berkeliaran di sekitar stadion. Rasanya benar-benar berbeda. Dukungan dan kehangatan itu sangat terasa, juga di hotel. Berapa banyak orang yang berdiri di sana siang dan malam hanya untuk memberi dukungan? Benar-benar tak bisa dipercaya, ungkap Joey mengakhiri ceritanya. Lebih lanjut, Joey Pelupesi benar-benar mengalami perbedaan atmosfer yang luar biasa antara klubnya di Belgia dan timnas Indonesia. Bermain di hadapan 70.000 pendukung fanatik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, jelas menjadi pengalaman emosional yang tak terlupakan, apalagi jika biasanya ia tampil di stadion kecil berkapasitas hanya sekitar 8.000 penonton.
Reaksi kaget Joey sangat wajar karena atmosfer sepak bola Indonesia memang terkenal penuh gairah dan fanatisme yang sulit ditemukan di banyak negara lain. Momen ketika dia menyangka ada 40.000 orang padahal ternyata 70.000 memperlihatkan betapa besar kecintaan publik tanah air terhadap sepak bola nasional. Kehadiran spanduk raksasa bergambar Garuda dan lautan supporter yang sudah berkerumun dari siang hingga malam di sekitar hotel mempertegas betapa pentingnya keberadaan pemain timnas di mata masyarakat. Adaptasi cepat Joey dari suasana megah UGBK kembali ke stadion kecil menunjukkan profesionalisme dan kecintaannya terhadap sepak bola, tanpa terlalu larut dalam perbedaan skala. Ia juga memperlihatkan rasa syukur dan kekaguman yang tulus terhadap atmosfer ini, yang jarang dialaminya sepanjang karir di Eropa. Secara keseluruhan, pengalaman Joey ini memperlihatkan besarnya potensi, gairah, dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap timnas, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia punya kekuatan besar di balik suara supporter yang luar biasa. Tinggal bagaimana semua pihak menjaga semangat ini agar terus menjadi energi positif untuk timnas ke depannya. Jangan pernah takut pada tantangan baru. Justru di situ letaknya kesempatan untuk tumbuh dan menemukan kekuatan yang tak pernah kamu sadari sebelumnya. Seperti Joey yang awalnya terkejut dengan besarnya dukungan supporter, tapi justru menemukan energi baru dari ribuan suara yang bergemuruh. Kadang dunia kita terasa kecil, sampai kita berani melangkah keluar dan melihat betapa besarnya peluang yang menunggu. Teruslah melangkah, teruslah bermimpi, karena setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke takdir besar yang sudah menanti. Media Korea soroti keputusan Indonesia pecat Shin Tae-yong, naturalisasi jelang Piala Dunia jadi perbincangan. Keputusan mengejutkan PSSI yang memecat Shin Tae-yong masih terus menjadi sorotan media asing, terutama dari Korea Selatan. Salah satu media terkemuka di negeri ginseng tersebut kembali mengulas situasi pelik yang dialami pelatih asal Korea itu setelah dipecat oleh timnas Indonesia, meski telah membawa tim Garuda melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laporan yang diterbitkan Starnes Korea, mereka menyebut langkah PSSI ini sangat tak lazim dan menyebut Indonesia benar-benar gila karena memberhentikan pelatih yang dianggap sukses tersebut. Situasi ini bahkan dianggap mengguncang persiapan tim-tim pesaing, termasuk Cina, menjelang laga kualifikasi berikutnya. Lebih lanjut, media itu juga menyoroti langkah agresif Indonesia dalam melakukan naturalisasi pemain, yang disebut-sebut sebagai strategi besar untuk memperkuat skuad menghadapi laga berat melawan Cina dan Jepang. Diketahui, pelatih anyar Indonesia, Patrick Kluivert, langsung bergerak cepat dengan mendekati 3 pemain keturunan asal Belanda yang bermain di divisi Championship Inggris, Pascal Struijk, Leeds United, Milan Manov, Stoke City, dan Jenson Seelt, Sunderland. Ketiganya dinilai punya kualitas tinggi dan bisa memberi dampak besar jika resmi membela Merah Putih. Menurut laporan media Cina, Sohu, ketiga pemain tersebut memang memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Struijk adalah bek tangguh, Seelt dikenal sebagai bek tengah bertubuh besar dengan prospek cerah, sementara Manov merupakan winger produktif dengan catatan 5 gol dan 4 assist musim ini. Indonesia tampaknya akan membangun tim dengan mayoritas pemain naturalisasi. Langkah ini belum pernah terjadi sebelumnya, tulis Sohu. Mereka bahkan menambahkan bahwa jika naturalisasi ini sukses, nilai skuad Indonesia bisa meningkat lebih dari 20 juta euro. Pertandingan melawan Cina pada bulan Juni nanti disebut sebagai laga hidup dan mati bagi kedua negara. Cina, yang berada di posisi juru kunci dengan 2 kemenangan dari 8 laga, butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos. Namun, dengan kekuatan baru Indonesia, peluang itu makin kecil. Sementara itu, Shin Tae-yong sendiri kini telah kembali ke Korea Selatan dan menjabat sebagai direktur non-eksekutif di klub Seongnam FC. Meski dipecat secara mendadak oleh PSSI, ia tetap menunjukkan sikap profesional dan tidak pernah menyampaikan komentar negatif tentang Indonesia. Hal ini membuat namanya tetap dihormati oleh publik Asia Tenggara, terutama para penggemar sepak bola di Indonesia dan Vietnam. Langkah cepat PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai suksesor STY juga menambah panasnya dinamika di tubuh timnas. Kini publik menanti apakah strategi penuh risiko ini akan membuahkan hasil atau justru menjadi bumerang. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa dinamis dan terkadang kontroversialnya dunia sepak bola, terutama dalam konteks sepak bola nasional. Pemecatan Shin Tae-yong, yang notabene sudah membawa timnas Indonesia ke pencapaian historis lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, terasa seperti keputusan yang sangat mengejutkan dan emosional. Apalagi proses itu terjadi di tengah performa tim yang sedang naik. Langkah PSSI mengganti pelatih dan langsung tancap gas dengan proyek naturalisasi besar-besaran memberi kesan bahwa mereka mengejar hasil instan. Di satu sisi, ini menunjukkan ambisi dan keberanian. Namun di sisi lain, ini juga bisa dilihat sebagai bentuk ketidakstabilan dalam manajemen tim nasional.
karena strategi besar seperti ini biasanya membutuhkan kontinuitas dan waktu adaptasi yang panjang. Reaksi dari media Korea dan Cina cukup bisa dimengerti. Bagi mereka, keputusan memecat STY yang punya track record bagus seperti menembak kaki sendiri. Apalagi langkah naturalisasi 3 pemain Eropa dalam waktu singkat juga terlihat ekstrim, meskipun sah secara regulasi. Namun jika naturalisasi ini berhasil dan pemain-pemain tersebut tampil optimal, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa mengejutkan Asia. Tantangannya bukan hanya pada teknis, tapi juga soal chemistry tim, identitas nasional, dan reaksi dari para pemain lokal yang berjuang sejak awal. Intinya, langkah ini adalah perjudian besar. Kalau berhasil, PSSI akan dipuji habis-habisan. Tapi kalau gagal, ini bisa jadi titik balik yang memicu krisis kepercayaan dari publik dan pemain. Dalam dunia sepak bola, seperti juga dalam hidup, setiap perubahan, seaneh atau sesulit apapun itu, selalu datang dengan peluang baru. Pemecatan Shin Tae-yong mungkin terasa seperti pukulan, tapi justru di saat-saat inilah karakter dan tekad diuji. Buat para pemain, pelatih baru bukan akhir dari perjuangan, tapi awal untuk membuktikan bahwa mereka bisa beradaptasi, tumbuh, dan tetap berjuang demi merah putih. Naturalisasi bukan ancaman, melainkan tantangan untuk bersaing sehat dan jadi lebih baik. Untuk para supporter, ini waktunya tetap teguh mendukung, bukan hanya saat menang, tapi justru saat badai datang. Karena dari badai yang paling besar pun, akan lahir tim yang lebih tangguh dan dewasa. Kadang, jalan ke Piala Dunia bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling berani untuk terus melangkah, meski jalannya tidak pasti. Jangan pernah berhenti percaya, Indonesia bisa. Tom Haye sambut positif rencana TC lebih awal timnas Indonesia di Bali jelang hadapi Cina dan Jepang. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, mengomentari rencana PSSI yang ingin menggelar pemusatan latihan, TC, lebih awal di Bali. Beberapa waktu lalu, PSSI memang mengungkapkan bahwa skuad Garuda akan melakukan TC di Pulau Dewata sebagai persiapan menghadapi 2 laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, dan dilanjutkan menghadapi Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka, pada Selasa, 10 Juni 2025. Dua pertandingan ini sangat krusial bagi langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Saat ini, Tom Haye dan rekan-rekannya menempati posisi keempat klasemen dengan koleksi 9 poin. Mereka masih memiliki peluang untuk lolos otomatis, meski jalannya tidak mudah. Agar bisa melangkah langsung, timnas harus memenangkan 2 laga tersebut dan berharap Australia, yang kini berada di posisi kedua dengan 13 poin, terpeleset di 2 pertandingan mereka. Arab Saudi, yang ada di urutan ketiga dengan 10 poin, juga menjadi pesaing ketat dalam perebutan tiket ke putaran selanjutnya. Menyadari pentingnya persiapan matang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendorong agar TC dilakukan lebih cepat. Harapannya, seluruh pemain, terutama yang merumput di luar negeri, bisa beradaptasi dan membangun kekompakan lebih maksimal. Tom Haye sendiri menyambut baik rencana ini. Ia mengungkapkan bahwa ketika menghadapi Australia di laga sebelumnya, banyak pemain yang baru tiba di Sydney dalam waktu berbeda-beda, sehingga berdampak pada kondisi fisik tim. Itu sangat bagus kalau kita bisa berkumpul lebih awal, kata Haye seperti dikutip dari kanal YouTube The Highway pada Sabtu, 26 April 2025. Melawan Australia, kami seperti naik roller coaster, karena pemain datang tidak bersamaan. Dengan adanya TC lebih awal, persiapan kami pasti akan jauh lebih baik, lanjut pemain Almere City itu. Menurut Tom, perjalanan jauh dan jadwal kedatangan yang tidak seragam memengaruhi kesiapan fisik dan mental pemain. Dengan TC lebih awal, para pemain, termasuk yang baru bergabung, punya kesempatan lebih banyak untuk menyatu dan membangun chemistry sebelum laga penting melawan Cina dan Jepang. Kondisi ini makin memungkinkan karena kompetisi di Eropa dan liga lokal dijadwalkan selesai pada Mei 2025, sehingga pemain-pemain bisa segera bergabung. Tom Haye pun mengungkapkan rasa antusiasmenya untuk bisa lebih cepat bertemu dengan rekan setim seperti Marcelino Ferdinand dan lainnya. Kami sadar betul betapa pentingnya punya waktu lebih untuk bersama sebelum pertandingan pertama, melawan Cina, ujar Tom. Menghadapi 2 pertandingan berat tersebut, kemenangan menjadi harga mati bagi Indonesia agar menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 tetap hidup. Bahkan tim-tim lain seperti Bahrain dan Cina yang berada di papan bawah juga mengincar kemenangan atas timnas Indonesia. Karena itu, persiapan maksimal lewat TC di Bali diharapkan bisa menjadi bekal penting bagi skuad Garuda untuk mewujudkan mimpi tampil di panggung sepak bola dunia. Lebih lanjut,
Situasi Timnas Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan, TC, lebih awal di Bali menunjukkan langkah serius dari PSSI untuk memaksimalkan persiapan jelang laga penting melawan Cina dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini langkah strategis, mengingat pengalaman sebelumnya saat menghadapi Australia, di mana banyak pemain datang tidak bersamaan, yang akhirnya mengganggu konsistensi tim. Kebijakan mengumpulkan pemain lebih cepat juga relevan, sebab mayoritas kompetisi di Eropa sudah selesai pada Mei, sehingga tidak ada alasan untuk menunda persiapan. Dengan waktu lebih panjang, Tom Haye dan rekan-rekannya bisa membangun chemistry lebih kuat, menyesuaikan kondisi fisik, dan mematangkan taktik bersama pelatih Patrick Kluivert. Melihat peluang klasemen, situasinya memang tidak mudah. Indonesia harus memenangkan 2 pertandingan sambil berharap pesaing seperti Australia tergelincir. Meskipun berat, menjaga peluang lolos ke babak berikutnya tetap realistis. Fokus utama kini adalah memanfaatkan setiap kesempatan, dan memulai TC lebih awal adalah fondasi penting untuk itu. Keputusan ini patut diapresiasi karena menunjukkan kesadaran bahwa lolos ke Piala Dunia tidak hanya mengandalkan semangat bertanding, tapi juga butuh persiapan matang, manajemen waktu yang baik, dan kekompakan tim sejak jauh hari. Perjalanan menuju impian besar memang tidak pernah mudah. Tapi justru di tengah tantangan itulah karakter sejati kita ditempa. Timnas Indonesia sudah membuat langkah berani dengan persiapan lebih awal. Itu bukti bahwa kita tidak hanya berharap keberuntungan, tapi bekerja keras untuk meraihnya. Percayalah, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Setiap tetes keringat di lapangan, setiap latihan ekstra, setiap pengorbanan kecil yang kalian lakukan sekarang, adalah investasi untuk kejayaan nanti. Jangan pernah meremehkan kekuatan keyakinan, karena mimpi sebesar apapun akan tunduk pada mereka yang pantang menyerah. Apapun yang terjadi nanti di lapangan, teruslah bertarung dengan hati yang penuh semangat dan kepala yang tegak. Indonesia percaya pada kalian. Saat kita bertarung bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Terus melangkah, Garuda. Tayang malam ini, jadwal Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang sangat penting akan berlangsung malam ini. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Cina dalam laga krusial yang akan menentukan nasib mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan disiarkan langsung di RCTI pada Kamis, 5 Juni 2025, pukul 20.45 WIB, dan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Peluang lolos Piala Dunia semakin ketat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini memasuki fase yang sangat menentukan. Setelah 8 pertandingan yang telah dilaksanakan, kini hanya tersisa 2 laga lagi untuk menentukan tim mana yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam grup C, Timnas Jepang sudah memastikan diri sebagai salah satu tim yang lolos setelah meraih poin maksimal di sebagian besar pertandingan mereka. Jepang menjadi tim pertama yang mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 di zona Asia. Namun, persaingan sengit masih terjadi untuk perebutan tiket kedua dari grup ini. Australia, Indonesia, dan Arab Saudi saat ini bersaing ketat untuk mendapatkan satu tempat lagi yang tersedia. Australia saat ini berada di posisi teratas dengan 13 poin, unggul 3 poin dari Arab Saudi dan 4 poin dari Indonesia. Hal ini membuat pertandingan sisa, termasuk pertandingan Indonesia versus Cina, menjadi sangat krusial. Menentukan langkah Indonesia ke putaran selanjutnya. Pada matchday ke-9, Indonesia akan menjamu Timnas Cina. Sementara itu, di pertandingan lain, Australia akan menghadapi Jepang, dan Arab Saudi akan bertanding melawan Bahrain. Jika Australia berhasil mengalahkan Jepang, maka mereka hanya membutuhkan hasil imbang dalam pertandingan terakhir melawan Arab Saudi untuk memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Di sisi lain, jika Indonesia ingin menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya, mereka harus meraih kemenangan dalam pertandingan melawan Cina dan berharap beberapa hasil lainnya menguntungkan. Kemenangan Indonesia atas Cina tentu saja akan menjaga harapan mereka untuk bisa masuk ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak ini, tim-tim yang finish di posisi ketiga dan keempat di setiap grup akan bertemu dengan tim dari grup lainnya untuk memperebutkan tempat di putaran final. Bukan sekadar laga biasa. Pertandingan ini bukan hanya sekadar pertandingan biasa. Laga ini merupakan salah satu penentu bagi Timnas Indonesia apakah mereka akan melanjutkan langkah ke babak selanjutnya atau harus mengubur mimpi mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bagi Indonesia, kemenangan melawan Cina adalah hal yang wajib untuk menjaga harapan mereka tetap hidup. Selain itu, kemenangan ini juga akan meningkatkan mental dan motivasi pemain jelang laga-laga terakhir yang tak kalah penting. Namun,
Meski Australia sudah dipastikan lolos atau setidaknya sangat dekat dengan itu, mereka tidak bisa meremehkan pertandingan melawan Jepang. Jepang yang sudah lolos tentunya tidak akan tampil tanpa motivasi, apalagi mereka ingin menunjukkan kualitas terbaik mereka dengan kemenangan atas tim besar seperti Australia. Skenario terburuk dan terbaik. Skenario terburuk bagi Indonesia adalah jika mereka gagal menang melawan Cina dan hasil pertandingan lainnya tidak berpihak pada mereka. Dalam situasi ini, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin menipis. Di sisi lain, skenario terbaik adalah Indonesia menang melawan Cina, berharap Jepang bisa menahan Australia, dan kemudian meraih hasil positif di laga terakhir. Tentu saja, Indonesia tidak hanya berharap pada hasil pertandingan lain. Mereka harus fokus pada pertandingan melawan Cina dan bermain dengan determinasi tinggi. Disinilah, peran pelatih dan pemain sangat vital. Jika Indonesia ingin melangkah jauh, mereka harus menunjukkan permainan terbaik mereka, bermain dengan strategi matang, serta menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa berakibat fatal. Lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi langkah penting bagi Indonesia. Timnas Indonesia dan Arab Saudi yang berada di posisi ketiga dan keempat memang tidak bisa berjumpa langsung di fase tersebut, karena akan bertemu dengan tim dari grup A dan B. Meski begitu, keduanya masih memiliki peluang untuk merebut tiket ke babak berikutnya dengan perjuangan yang tidak mudah. Untuk para penggemar sepak bola Indonesia, laga ini menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka di kancah internasional. Mari kita semua mendukung perjuangan timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dan melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, timnas Indonesia saat ini berada dalam situasi yang sangat menegangkan dan penuh tekanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hanya 2 pertandingan tersisa, pertandingan melawan Cina menjadi sangat krusial untuk menentukan nasib Indonesia. Kemenangan melawan Cina adalah harga mati jika timnas Indonesia ingin tetap menjaga peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Ini bukan hanya soal raihan poin, tetapi juga soal mentalitas dan motivasi para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di laga yang penuh tekanan ini. Meskipun timnas Jepang telah lolos lebih dulu, persaingan untuk tiket kedua di grup C semakin ketat. Australia, dengan 13 poin, unggul 3 poin dari Arab Saudi dan 4 poin dari Indonesia. Hal ini membuat laga Indonesia melawan Cina semakin penting, karena kemenangan di sini akan menjaga harapan mereka tetap hidup. Indonesia perlu memanfaatkan laga ini untuk meraih 3 poin penuh dan berharap hasil lain menguntungkan mereka, terutama dalam pertandingan Australia melawan Jepang. Namun, meskipun kemenangan atas Cina adalah prioritas utama, Indonesia tidak bisa mengandalkan nasib semata. Mereka harus berfokus pada performa mereka sendiri, memastikan bahwa tim tetap solid baik dalam menyerang maupun bertahan. Selain itu, hasil dari pertandingan lain, seperti Jepang yang berhadapan dengan Australia, juga dapat berperan besar dalam menentukan langkah Indonesia ke babak berikutnya. Jika Jepang mampu mengalahkan Australia, maka peluang Indonesia untuk naik ke posisi yang lebih baik dalam grup akan terbuka lebar. Skenario terburuk bagi Indonesia tentu adalah jika mereka gagal menang melawan Cina. Dalam hal ini, langkah mereka ke babak berikutnya akan semakin sulit, dan peluang lolos ke Piala Dunia 2026 bisa terkubur. Meski demikian, timnas Indonesia masih bisa berharap untuk bertahan di babak keempat kualifikasi, tergantung pada hasil pertandingan sisa. Tetapi, tentu saja, lebih baik bagi Indonesia untuk mengandalkan diri mereka sendiri dan tidak bergantung pada hasil tim lain. Pelatih dan pemain Indonesia kini harus fokus sepenuhnya untuk meraih kemenangan melawan Cina. Pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi tentang menumbuhkan rasa percaya diri dan memastikan bahwa Indonesia tidak hanya tampil di kualifikasi, tetapi juga bisa menunjukkan bahwa mereka layak untuk bersaing di panggung dunia. Dukungan dari supporter juga sangat penting, karena energi dari para fans dapat memberikan dorongan tambahan bagi para pemain untuk tampil lebih baik. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh, tetapi mereka harus tampil dengan konsentrasi tinggi, tidak hanya untuk pertandingan melawan Cina, tetapi juga dengan berharap beberapa hasil yang menguntungkan di pertandingan lainnya. Semua ini sangat bergantung pada bagaimana timnas Indonesia menghadapi tekanan dan seberapa besar tekad mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI jelaskan alasan ASEAN Women's Championship 2025 batal diadakan di Indonesia. Keputusan ASEAN Women's Championship 2025 tidak lagi digelar di Indonesia memunculkan berbagai pertanyaan, dan kini, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Ia mengungkapkan bahwa batalnya Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan sepak bola wanita terbesar di Asia Tenggara tersebut disebabkan oleh bentrok jadwal dengan turnamen lain, yaitu Piala AFF U16 Putri 2025 yang juga akan diadakan pada bulan yang sama,
yakni Agustus 2025. Menurut Arya, awalnya AFF, Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara, memang menawarkan Indonesia sebagai tuan rumah untuk ASEAN Women's Championship 2025. Namun, PSSI menyadari adanya konflik jadwal yang cukup padat pada bulan Agustus 2025, karena Indonesia juga akan menjadi tuan rumah untuk Piala AFF U16 Putri yang dijadwalkan berlangsung pada waktu yang sama. AFF sebenarnya menawarkan untuk menyelenggarakan ASEAN Women's Championship di Indonesia. Kejuaraan ini direncanakan bersamaan dengan Piala AFF U16 Putri. Namun, kami merasa bahwa jadwal pada bulan Agustus sangat padat, sehingga kami mengajukan permintaan agar ASEAN Women's Championship 2025 dipindahkan ke bulan Mei 2025. Hal ini karena pada bulan Agustus, Indonesia juga harus menjadi tuan rumah Piala AFF U16 Putri, jelas Arya saat dihubungi pada Kamis 24 April. Namun, meskipun PSSI telah mengajukan perubahan jadwal tersebut, AFF tidak menyetujui permintaan tersebut. Menurut Arya, AFF menolak untuk memajukan jadwal ASEAN Women's Championship 2025, yang menyebabkan Indonesia akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana menjadi tuan rumah turnamen ini. Ketika kami mengajukan permintaan untuk memajukan jadwal, pihak AFF menolak dan tidak bersedia untuk mengubah tanggal turnamen. Karena itu, kami memutuskan untuk mundur sebagai tuan rumah. Kami tidak ingin ada bentrok jadwal yang bisa merugikan kedua turnamen, dan akhirnya, kami tidak dilibatkan dalam penyelenggaraan turnamen ini, ujar Arya menambahkan. Setelah keputusan tersebut, AFF akhirnya menunjuk Vietnam sebagai negara penyelenggara ASEAN Women's Championship 2025. Kejuaraan ini direncanakan akan digelar pada 6 hingga 19 Agustus 2025. Akan ada 8 negara yang berpartisipasi dalam turnamen ini, di antaranya Australia, Kamboja, Indonesia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand,